Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kurang semangat, selamat pagi teman-teman. Biar kita semangat, supaya kita tepuk semangat dulu ya. Berdiri yuk. Berdiri yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang tematik, yaitu yang bertema indahnya kebersamaan dengan alam. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi struktur utama tumbuhan dan menjelaskan fungsinya. Membuat laporan pengamatan tentang tumbuhan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam. Baik. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 5 tujuan pembelajaran, yaitu yang keempat, mengaitkan pentingnya tumbuhan dengan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, menunjukkan sikap kerjasama, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Yang pertama, kita mengenal tentang akar. Apa fungsi akar? Yaitu menahan berdirinya tumbuhan, menyerap air serta memiliki menyimpan cadangan makanan. Yang kedua yaitu batang. Fungsi batang adalah sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kedua, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kelima, penyokong bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Yang selanjutnya yaitu daun. Fungsinya itu tempat terjadinya proses fotosintesis sebagai alat pernafasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan. Daun juga dapat digunakan sebagai alat pengembangbiakan vegetatif. Selanjutnya itu bunga sebagai alat reproduksi, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan serta pembentukan biji. Selanjutnya itu buah. Fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga sebagai tempat biji. Nah, dalam konsep merawat tumbuhan, sikap tanggung jawab dapat diwujudkan melalui yang pertama, menyiram tanaman secara rutin untuk menjaga tanaman tetap sehat. Yang kedua, tetap merusak atau menginjak tanaman, tidak mengerusak atau menginjak tanaman. Yang ketiga, membersihkan tanaman dari gulma. Yang keempat, menempatkan tanaman di tempat yang cukup sinar matahari. Yang selanjutnya, menanam pohon di lingkungan rumah atau sekolah. Baik, pada pembelajaran tematik ini pokok materinya yaitu pada pembelajaran IPA kita mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sedangkan pada pelajaran Bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang teks non-fiksi, yaitu contoh teks non-fiksi di sini ada penjaga keseimbangan atmosfer dan iklim. Teksnya berupa tumbuhan memainkan peran pada yang sangat krusial dalam mengatur atmosfer. Di satu sisi mereka adalah sumber oksigen, di sisi lain mereka adalah menyerap karbon dioksida yang andal dengan menyerap CO2, sebuah gas rumah kaca utama tumbuhan bertindak sebagai penyeimbang. Pada pembelajaran TKN kita mempelajari tentang sikap bertanggung jawab terhadap pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, sikap tanggung jawab terhadap pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar ini bermula dari kesadaran bahwa setiap individu memegang peran aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui tindakan nyata sehari-hari, dimulai dari lingkup terkecil seperti rumah sendiri, menanam dan merawat pohon di halaman, menyediakan space untuk taman kecil, atau bahkan menanam dalam pot di apartemen. Sikap ini berkembang dengan terlibat dalam kegiatan penghijauan lingkungan. Akibat dari tanaman tidak dirawat atau rusak seperti yang pertama, kerusakan ekosistem. Tanaman rusak membuat rantai makanan terganggu. Yang kedua, kualitas udara menurun. Tanaman yang tidak dirawat tidak bisa memaksimalkan hasil oksigen. Yang ketiga, erosi dan banjir. Akar tumbuhan berfungsi menahan tanah. Jika tanaman rusak, tanah mudah longsor atau banjir. Nah, di sini saya punya satu lagu ya. Ini lagunya seperti ini. Mari kita belajar bagian tumbuh-tumbuhan, ada akar dan batang, bunga, buah, dan daun. Itulah bagiannya, sekarang kau fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dalam tanah, batang mengantarkannya ke seluruh bagian.
Bunga berkembang biakan, buah menyimpan makanan, daun tempat membuat makanan. Ayo bisa? Ayo, 1, 2, 3. Mari kita belajar. Tumbuhan ada akar dan batang, bunga itulah bagiannya. Sekarang kau fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dalam tanah, batang mengantarkannya ke seluruh bagian. Bunga perkembangbiakan, buah menyimpan makanan, daun tempat membuat makanan. Terima kasih kekompakannya. Baik, kita telah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya serta akibat dari kerusakan alam. Sekian dari saya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.